Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Diandra Audiari Manalo dan ada rekan saya Hafiz Ansari Hasibuan. Oke, di sini kami akan membahas tentang materi. Yang pertama itu etika di era digital dan Society 5.0. Kemudian peran AI dalam etika bisnis. Oke, jadi rumusan masalah dan tujuan dari materi ini. Jadi rumusan masalahnya yang pertama, apa yang dimaksud dengan etika di era digital dan society 5.0. Kemudian yang kedua, apa dampak perkembangan teknologi terhadap etika bisnis. Yang ketiga, bagaimana peran AI dalam dunia bisnis. Yang keempat, apa saja tantangan etika dalam penggunaan AI. Kemudian yang terakhir, bagaimana penerapan etika profesi kependidikan di era digital. Kemudian tujuan pembahasan ini memahami konsep etika di era digital, menjelaskan Society 5.0 dan kaitannya dengan bisnis serta pendidikan, kemudian mengetahui peran AI dalam etika bisnis, dan menganalisis dampak positif negatif AI, menjelaskan pentingnya etika profesi di era teknologi. Oke, jadi yang pertama harus kita ketahui yaitu pengertian etika di era digital. Jadi definisi etika itu adalah pedoman perilaku baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi landasan moral dalam bertindak. Fungsi etika membantu individu untuk bertindak jujur, bertanggung jawab, sopan, dan menghargai orang lain dalam setiap interaksi. Kemudian relevansi di dunia digital, etika menjadi semakin penting untuk menjaga perilaku yang baik saat menggunakan teknologi, media sosial, dan platform digital lainnya. Oke, next. Kemudian pengertian era digital dan society 5.0. Jadi di era digital, teknologi dan internet digunakan dalam hampir seluruh aktivitas manusia, mulai dari komunikasi, pendidikan, bisnis, hingga hiburan. Transformasi digital mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi sehari-hari. Kemudian Society 5.0, masyarakat modern yang menggabungkan teknologi cerdas dengan kehidupan manusia. Jadi Society 5.0 ini fokus pada peningkatan kualitas hidup secara human centered. Konsep ini berasal dari Jepang sebagai visi masa depan masyarakat. Oke, kemudian etika di era digital dan society 5.0. Jadi, sikap dan perilaku baik saat menggunakan teknologi digital untuk menciptakan interaksi yang positif dan bermartabat. Kemudian mencegah kerugian bagi diri sendiri dan orang lain dengan berpikir kritis sebelum berbagi informasi dan bertindak di dunia maya. Selanjutnya, mendukung penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk kemajuan bersama dalam masyarakat digital. Kemudian materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hafiz Ansari Hasibuan. Baik, terima kasih pada saudara Direktura yang dimana materi selanjutnya pentingnya etika di era digital. Jadi menghindari penyalahgunaan teknologi seperti penipuan online, penyebab hoax dan cyberbullying yang dapat merugikan individu dan masyarakat, menjaga privasi dan keamanan data privasi dari ancaman pencurian identitas, peretasan, dan penyalahgunaan informasi sensitif, menciptakan lingkungan digital yang positif dan sopan santun untuk mendukung interaksi yang sehat dan produktif di dunia maya. Jadi ini maksudnya itu supaya kita di masing-masing individu itu memang sangat mempunyai etika yang dimana di era digital ini kan sangat rentan dengan keamanan data pribadi serta ancaman pencurian identitas. Nah, next selanjutnya itu tentang contoh penerapan yang dimana tidak menyebar. Yang pertama itu tidak menyebar berita palsu, hoax di media sosial. Yang kedua itu menghargai karya
orang lain dan menghargai pluralisme. Yang ketiga itu menjaga keamanan data seperti saat online memanfaatkan AI untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Jadi ini memanglah bentuk contoh penerapannya. Apa itu artificial intelligence atau AI? Artificial intelligence adalah teknologi yang meniru kemampuan berpikir manusia. Mesin AI dapat belajar dari data, mengendalikan pola, dan mengambil keputusan secara otomatis. Contohnya itu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, contohnya itu seperti media sosial yang menyesuaikan konten dengan preferensi penggunaan. Yang kedua itu chatbox untuk layanan pelanggan otomatis. Yang ketiga itu aplikasi navigasi yang memberikan rute terbaik. Dan yang keempat itu asisten virtual seperti Siri, Alexa, dan Google Assistant. Jadi kemajuan AI didukung oleh perkembangan teknologi komputer dan internal yang pesat. Jadi inilah pengertian dari artificial intelligence ataupun AI ya teman-teman, beserta contoh aplikasi AI dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya itu ada peran AI dalam dunia bisnis dan dunia pendidikan. Memang peran AI ini di jam sekarang ini sangatlah penting ya teman-teman, kalau kita bisa ketahuin. Jadi apa sih peran AI di dalam dunia bisnis? Jadi yang pertama itu otomatisasi proses operasional dan administrasi. Yang kedua itu analisis data untuk pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat. Yang ketiga itu personalisasi layanan pelanggan berdasarkan preferensi. Dan yang kedua itu tentang pendidikan. Jadi pendidikan itu yang pertama sistem pembelajaran elektif sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kedua itu sistem virtual untuk mendukung siswa dan guru. Dan yang ketiga pengelolaan data akademi secara efisien dan integrasi. Jadi ada pun selanjutnya tentang etika dalam penggunaan AI, yang dimana dampak positifnya itu efisiensi kerja meningkat secara signifikan. Yang kedua itu membantu pengambilan keputusan yang lebih akurat. Dan yang ketiga itu mempermudah akses informasi bagi semua. Dari dampak negatifnya itu data penggunaan terancam kebocoran. Yang kedua itu diskriminasi algoritma dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga itu ketergantungan berlebihan pada teknologi. Jadi itulah tentang antara dampak dan positifnya tentang etika dalam penggunaan AI. Kalau tentang etika dalam penggunaan AI ya, kalau bisa kita sih lebih cenderung ke dampak positifnya ya teman-teman. Jadi tentang etika AI atau lanjutan, jadi transparansi algoritma dan keputusan AI. Jadi ini maksudnya memastikan proses pengambilan keputusan dapat dipahami dan dijelaskan kepada pengguna. Berakuntabilitas penggunaan AI. Jadi siapa yang bertanggung jawab ketika AI membuat kesalahan atau kebutuhan yang merugikan ya diri kita sendiri yang membuatnya teman-teman. Tidak bisa orang lain yang kita salahkan. Yang ketiga itu perlindungan data pribadi penggunaan AI terhadap pekerjaan manusia. Materi selanjutnya itu etika profesi pendidikan di era digital. Jadi pentingnya integrasi dan tanggung jawab guru di dunia digital ini penting, harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang etis dan bertanggung jawab penggunaan teknologi dengan cara yang adil dan menghormati siswa. Jadi memastikan siswa atau akses yang setara dan tidak diskriminatif terhadap sebuah peserta didik. Jadi memang betul menjaga kerahasiaan data pendidik dan mendorong literasi digital serta etika bagi siswa untuk mempersiapkan generasi yang bijak dalam menggunakan teknologi. Jadi itulah bentuk etika profesi pendidikan di era digital ini ya teman-teman. Jadi memang era digital ini sangatlah penting dalam beretika, karena kan sangat riskan dalam di era digital ini. Memang lebih banyak risikonya.